Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, barokahnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat sore ini kita masih diberikan kekuatan dan insya Allah kita bisa menyelesaikan puasa yang kedua pada hari ini. Mudah-mudahan amal soleh, amal kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat-umatnya, pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Mudah-mudahan kita semua merupakan bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bahwa kita saat ini kita masuk di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat. Maka sering diungkapkan dengan Syahrul Mubarak, di mana pada bulan Ramadan itulah Allah melimpahkan berkahnya, barokahnya kepada hamba-hambanya, terlebih hamba-hambanya yang senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya, terlebih adalah ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan tentu bulan yang kita harap-harap kedatangannya, karena di dalamnya banyak keutamaan-keutamaan. Maka sungguh sangat merugi bagi orang-orang yang ketika masuk di bulan Ramadan tidak bisa memanfaatkan waktunya, tenaganya, segala potensinya dengan baik dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa kita ini butuh bulan Ramadan? Pertama, karena di bulan Ramadan itulah pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri fungsinya tidak lain adalah sebagai petunjuk bagi hidup manusia, atau dengan bahasa yang mentereng itu adalah
way of life. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup, agar manusia hidupnya lebih terarah, hidupnya lebih tertata, dan insya Allah hidupnya ini hidup yang berkah. Karena apa? Karena sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita ibaratkan ketika kita membeli mobil, motor, atau mungkin yang lain. Agar dalam penggunaan mobil atau motor atau yang lain itu selamat dan kendaraannya bisa awet dan terawat dengan baik, tentunya sebelum kita menggunakan itu sangat diwajibkan, sangat diutamakan kita membaca dulu. Apa yang kita baca adalah direction for use. Apa itu? Adalah petunjuk pemakaian. Maka ketika orang itu menggunakan motor ketika tidak sesuai dengan pemakaiannya, perawatannya juga tidak sesuai dengan jadwalnya, sebaik apapun, sebaru apapun kendaraan itu pasti akan lekas rusak. Berbeda ketika kita tahu caranya, bagaimana perawatannya, kapan perawatannya, seperti apa spare part-nya, dan bagaimana cara kita menggunakannya, insya Allah kendaraan itu juga akan awet dan akan selamat, pengendara pun juga akan selamat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sama juga ketika kita ini sebagai manusia yang hidup di tengah kehidupan masyarakat di dunia ini, pasti kita juga butuh yang namanya pedoman hidup, butuh petunjuk hidup. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menyampaikan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu yaitu sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Karena Al-Quran itu adalah bacaan yang isinya memuat sejarah-sejarah, pengalaman hidup orang terdahulu, tentang hukum atau syariat dan sebagainya. Tentu itu tidak akan terjamah, tidak akan terjawab, tidak akan terbaca ketika orang Muslim, orang Islam tidak pernah membacanya, apalagi membaca terjemahnya karena tidak mampu bahasa Arab. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Alaq, ayat yang pertama kali diturunkan ke dunia ini adalah ayat pertama sampai ayat yang kelima. Dan pertama kali ayat itu adalah perintah Iqra, adalah perintah untuk membaca. Maka mana mungkin kita ini akan bisa mengerti isi kandungan Al-Quran tanpa kita membacanya, tanpa ada kemauan untuk membaca dan membukanya. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk bersama-sama belajar kembali. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu sangat-sangat senang dan sering sekali, bahkan setiap waktu digunakan untuk
belajar membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, di mana malaikat Jibril selalu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa membelajarkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang merasa sebagai umat Nabi Muhammad, tentunya kita juga harus ittiba kepada perilaku kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah, yang kedua, setelah kita ini mau membaca Al-Quran dan mau mengkaji isi kandungannya, insya Allah hidup kita ini akan lebih terarah. Sadar bahwa kita ini oleh Allah diberikan dua potensi. Salah satu di antaranya adalah nafsu. Dan kita sadar pula nafsu adalah akan menggerakkan, akan memerintahkan, akan mendorong pada perbuatan-perbuatan yang fahsya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innan nafsa la amaratu bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu akan mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik, yang tidak baik, yang perbuatan-perbuatan yang tercela. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang senantiasa dibimbing dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Tentunya kita harus selalu mengkaji kandungan Al-Quran itu sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua, bulan Ramadan itu adalah boleh dikatakan sebagai bulan bonus, atau Allah Subhanahu wa taala obral. Obral apa? Pertama adalah obral pahala. Yang kedua adalah obral ampunan. Maka barang siapa ketika memasuki bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka orang itu sangat-sangat merugi yang luar biasa. Dan tidak mendapatkan balas sedikit pun juga termasuk orang yang sangat merugi yang luar biasa. Maka di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena puasa itu sendiri adalah sebagai penghapus dosa. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dilandasi iman pada Allah dan senantiasa berharap-harap akan pahala Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita melaksanakan puasa inilah Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka tidak rugilah kita berpuasa itu. Hanya menahan lapar ya dari subuh sampai ghurub, tidak lama. Kalau mungkin di Indonesia rata-rata sekitar 12 jam lah kira-kira. Tidak lama. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat mukmin, orang muslim, tentu kita tidak luput dari dosa-dosa. Maka dengan kita berpuasa inilah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, Sholawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana
mukaffiratu lima bainahuna idza tunibal kabair. Salat 5 waktu antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya, mukaffiratu lima bainahunna, itu akan menjadi kafarah sebagai penebus dosa bagi kita semua. Karena kita ini kadang-kadang sadar atau tidak sadar, disengaja atau tidak disengaja, kita ini sering melakukan dosa. Dosa yang kadang-kadang tidak sedikit. Ini insya Allah dosa-dosa yang kita lakukan ini akan dihapus. Contoh selain 5 waktu, ya subuh dan zuhur. Di antara 2 waktu itu barangkali kita melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah, dosa, maka itu akan diampuni ketika kita melaksanakan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kita melakukan dosa juga antara waktu zuhur dan asar, maka dosa kita akan dihapus, akan diampuni oleh Allah ketika kita sholat asar dan selanjutnya dan sebagainya. Bahkan Ramadan satu dengan yang lain, dalam 1 minggu itu kita kadang-kadang juga masih banyak melakukan dosa yang mungkin dosa itu belum terampuni ketika melaksanakan sholat 5 waktu. Maka dengan kita melaksanakan kewajiban ibadah Jumat, itulah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan dalam 1 tahun, ketika belum dihapus dengan sholatnya, belum dihapus dengan wudhunya, belum dihapus dengan kita ibadah puasa, dengan ibadah Jumatnya, maka di bulan Ramadan inilah sebagai finalnya. Dengan kita melaksanakan ibadah puasa itulah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang saya sampaikan tadi, dengan puasa itulah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga atau yang terakhir, mengapa kita membutuhkan bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama tadi adalah obral pahala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu amali bani adama lahu fal hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Setiap perbuatan anak Adam adalah untuknya. Satu kebaikan akan mendapatkan pahala 10 kebaikan yang sama hingga 700 kali lipat. Masya Allah. Ini kalau kita dengan prinsip ekonomis tepat. Apa yang dimaksud? Prinsip ekonomis itu adalah kita mengeluarkan yang semakin sedikit atau yang lebih sedikit, tetapi kita bisa mengoptimalkan hasil yang banyak. Maka dengan kita mungkin sedikit beramal, tetapi pahalanya akan dilipatkan 10 bahkan sampai 700 kali. Masya Allah. Ini tidak ada dalam agama lain kecuali dalam agama Islam. Ini adalah karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, mumpung kita masih di bulan Ramadan ini, marilah kita jangan menjadi orang yang agak pelit, tetapi marilah kita membimbing diri, membina diri menjadi orang yang suka bersedekah, suka beramal soleh, berinfak. Syukur kita bisa memberikan takjil, memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu, sedikit pun tidak akan mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah,
Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan marilah kita optimalkan bulan Ramadan ini kita sehingga betul-betul bisa mendapatkan optimal nilai-nilai di bulan Ramadan pada tahun ini. Dan tentunya bagaimana kita bisa mengoptimalkan, kita menganggap bahwa Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Artinya apa? Kita betul-betul termotivasi untuk memaksimalkan semampu kita, sedapat kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.